Kalau ketemu lagi dengan saya Dok Chai di channel Kampung Sehat Holistik yang akan membahas mengenai video-video edukasi tentang kesehatan. Kali ini saya nih kedatangan tamu istimewa. Ada kawan saya Mas Jen. Salam dulu Mas Jen buat Assalamualaikum. teman-teman di konten saya. Mas Jen ini beliau adalah bisa dikatakan pengusaha ikan. Ya, beliau yang kebetulan mensuplai ikan-ikan yang ada di Kampung Sehat Holistik. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Jadi Mas Jen ini datang ke sini, yang pertama pastinya mau silaturahim ya, dengan kita, dengan saya. Betul, Pak Dokter. Tapi yang kedua di sini ya pengen ngontrol lah ikannya. Ikan di sini itu kan belum lama juga beli sama Mas Jen. Ada 2 bulan kali ya? Ada Pak Dokter. 2 bulanan ya. 2 bulan lebih lah. Alhamdulillah sih ikannya pada sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Gitu loh. Jadi hari ini kita mungkin akan bahas hubungannya antara kesehatan dengan akuarium. Apa sih kesehatan kita? Kok ada hubungannya dengan akuarium? Ini seperti apa? Sekali lagi ini menarik banget. Jadi Mas Jen, kita mau lihat akuarium salah satunya nih yang Siap. di villa. Ada lagi yang baru gede. Lebih keren lagi, lebih gede. Iya Yuk kita lihat yuk. Siap, Pak Dokter. Ayo. Nah ini akuarium saya yang agak gedean nih. Oh iya ini Ya. Pak, gede banget ya Pak. Iya, Ini kan yang dari saya juga kan semuanya. semua ikan dari Mas Jen, mau dari Kiraan mana saya lagi. makanya tadi yang Ono, mana ikanin lagi? Dan Mas Jen kan pakarnya Mas Kopi. Pakar biasa aja Pak. Iyalah. Tapi ini ekosistemnya udah bagus lagi Pak ya. Kayak tadi juga. Ekosistem insya Allah udah bagus, air udah jernih. Ini juga jernih nih. Oksigen juga udah banyak nih. Oh iya, tadi belum bahas mengenai oksigen di darah kita ya, penting juga tuh. Oh, Jadi karena iya. salah satu sehatnya tubuh kita juga kadar oksigen di dalam darah juga harus baik kan. Harus baik dan harus cukup Pak. Iya, makanya Sama kan juga kayak di filter ini apa kok filter apa namanya gelembung ini ibarat paru-paru kita gitu loh. udara. Iya. Oh iya ini itu. segelut-gelut ini pada udah sehat-sehat semua ini Pak ya. Makanya. Ini Ini. yang saya pertanyakan mah ini akuarium Pak. Gede amat berapa di? Berapa di sini Pak? Kalau namanya orang hobi gimana sih ya? Iya benar. Ya Ini itu tadi saya bilang di awal. Iya. Kalau yang namanya hobi kadang-kadang berapapun kita ada-adain, tapi kalau udah ngomongin kesehatan kadang-kadang Iya. pelit. Nyambung aja sih Pak emang. Nyambung Pak itu emang. Nyambung lagi kan ya. Iya, bener. Nah, bedanya sama akuarium yang tadi, kalau yang ini saya adakan Iya, ini mas skimmer ini Pak. skimmer. Waduh, udah ini skimmer gak? Iya. Udah saya udah ngecek Pak ini, udah. Udah ngecek. Ini saya buka ya Pak, boleh Pak? Boleh, boleh. Ini filter juga ya Pak? Filter. Oh iya, mekanik Sama. jauhnya. Pak ini, ya udah, saya nggak ngitung ini udah bagus, cuma ngitung berapa duitnya saya nggak ngitung. Pak Dokter, mumpung saya di sini nih, saya sambil ngontrol ikan, mumpung saya ke sini, saya boleh nanya kesehatan juga nggak Pak Dokter selain ikan? Boleh lah, maksudnya boleh. Sehat itu apa sih Pak Dokter? Sakit itu apa sih Pak Dokter sebetulnya? Sehat atau sakit ya? Iya gitu Pak Dokter. Seperti video saya sebelumnya bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, mind, body, and soul. Kesehatan ditentukan oleh kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani. Jadi kalau orang stres, ya itu pasti kesehatan jasmaninya terganggu. Ya, gimana caranya supaya sehat? Ya intinya kesehatan mental dulu nih yang jadi utama. Ya orang bahagia itu rumusnya pasti sehat. Orang sehat rumusnya bahagia. Lalu bagaimana caranya kita bahagia? Ya tentunya di agama kita nih Mas Jen. Ya orang yang bahagia itu pasti selalu orang yang selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani yang dimaksud ini apa gitu? Apakah hanya sekedar tidak ada keluhan? Perlu saya sampaikan di sini bahwa tidak ada keluhan belum tentu tidak ada penyakit. Sebaliknya, ya orang tidak pernah sakit belum tentu sehat. Jadi sehat yang dimaksud ini seperti apa? Saya menganalogikan, ini kebetulan ada Mas Jen nih pakarnya ikan. Aduh pakar. Saya menganalogikan jasmani kita, tubuh kita ini ibarat akuarium nih. Ya di belakang saya nih
ada akuarium. Berarti bisa juga Pak Dokter ya? Ya? Bisa juga berarti ya? Bisa. Jadi akuarium ini ibarat analoginya tubuh kita. Air ibarat darah kita. Ikan ibarat organ-organ di dalam tubuh kita. Sel kita lah secara jasmani. Lalu di belakang di situ ada pipa yang menghubungkan antara tank utama, main tank dengan Filter. filter. Oh. Itu ibarat pembuluh darah kita. Canggih kan? Baru tahu juga tuh Pak Nah, Dokter iya. saya tuh. Terus di bawah di situ di dalam chamber, di dalam Iya. kabin bagian bawah itu ada 3 alat vital. Ada filter mekanikal berupa busa, Benar. ada filter biologis, Iya, benar. batu-batuan, zeolit dan Batu-batuan sebagainya zeolit, gitu ya, kan. Jahe. Ya, ada karang jahe. Lalu ada juga head pump, Pompa. pompa. Analoginya bagaimana dengan tubuh kita? Filter mekanikal tuh ibarat ginjal yang memfiltrasi seluruh darah kita. Terus biological filter itu ibarat liver. Dan head pump itu ibarat jantung. Oh iya, sorry, ada yang kelupaan. Ada satu alat vital lagi yang belum saya sebutkan tadi, aerator. Aerator ini penting banget dalam sebuah ekosistem akuarium, di mana aerator menciptakan oksigen di dalam akuarium. Ya, kita tahu bahwa semua makhluk hidup butuh oksigen. Begitu juga ikan-ikan di dalam akuarium. Kalau tanpa oksigen, ya pastinya juga ikannya akan mati. Dan aerator analoginya dalam tubuh kita adalah paru-paru, yang dimana fungsi paru-paru adalah pertukaran zat antara oksigen dan karbon dioksida. Tubuh kita sangat membutuhkan oksigen, darah kita perlu adanya oksigen, ya dimana sel-sel tubuh kita salah satu makanannya adalah oksigen. Jadi kesehatan paru-paru juga sangat menentukan kesehatan tubuh secara jasmani. Nah, tadi pagi tuh Bang Jen, saya ngelihat kok air akuariumnya agak butek nih. Keruh ya, makanya Pak Ada Dokter keruh. gak telepon saya ya. Iya. Ini kenapa tuh? Saya teliti, apakah overfeeding, Ya, bisa. apakah ada filternya bermasalah. Ini saya teliti, saya lagi teliti. Ya. Sebenarnya nih kembali lagi ada hubungannya dengan tema yang kita hari ini angkat, yang kita bicarakan mengenai kesehatan tubuh manusia. Oh. Sehatnya kita, sakitnya kita, salah satunya ditentukan oleh apa yang kita makan. Oh, jadi juga ngaruh ya kualitas air sama juga makan apa yang kita makan tubuh kita. Sama Sambung, aja kalau ya. ikan kelebihan makanan, apa yang terjadi? Overfeeding. Iya benar. Ya kan? Air keruh bisa. Airnya jadi keruh, amoniak naik, Naik. karena otomatis kalau banyak makan juga banyak sampah dong. Betul. Iya kan? Betul. Banyak sampah dari sisa makanan mungkin, Benar. atau dari tinja si ikan itu sendiri yang pada akhirnya menaikkan amoniak. Amoniaknya. Nah, ini yang menyebabkan pada akhirnya ikannya jadi sakit, bahkan bisa jadi kematian. Apalagi tidak didukung dengan filter yang baik. Ini filternya udah canggih aja, keren. masih keruh. Masih keruh ya. Ya. Tapi Nah. ini jadi ilmu juga Pak Dokter buat saya ini. Iya. Begitu juga tuh manusia. Oh, gitu-gitu. Kan di Al-Quran sudah disampaikan tuh, makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Iya, benar. Iya, Pak? Iya benar. Ada hadisnya pula teman-teman semua. Ya, salah satu hadis yang berbunyi, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya untuk bernafas. Artinya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita umatnya, makan itu nggak boleh berlebih-lebihan. Cukuplah sepertiganya dari wadah atau dari tempat yang Allah sudah siapkan dalam tubuh kita, itu yang namanya lambung. Oh. Jadi karena sepertiganya lagi buat air dan sepertiganya lagi buat udara. Nah, inilah yang menyebabkan salah satunya kenapa kok air akuarium jadi keruh. Ya kemungkinan memang overfeeding. Tapi kita juga harus analisa nih, jangan-jangan filternya juga bermasalah nih. Nah. Yuk kita lihat yuk filternya bermasalah atau enggak. Siap, Pak. Sambil saya kerja nih, sambil dapat ilmu di sini, Pak. Ini ambil ke sini, Pak. Coba-coba dilihat. Nah, ini kan yang namanya busa nih, berarti Ya. filter mekanikal. Nah, kalau saya analisa, ini busanya udah kotor nih. Nah, kotor Iya ini, kan, Pak, kotor Pak. kan? Iya, Ya, berarti untuk proses penyaringannya juga nggak bagus. bagus. Nah, ini yang namanya filter biological. Tujuannya apa?
supaya bakteri baik, bakteri pengurai ini hidup. Ini kebetulan akuarium belum lama, Pak. Belum lama, makanya untuk bakteri ini setiap hari saya butuh bakteri starter agar bakteri ini dapat membantu menetralisir amoniak dalam darah. Gitu. Ini hubungannya dengan apa? Dengan liver kita. Liver kita ini fungsinya untuk apa? Menetralisir racun. Banyak zat-zat enzim-enzim yang memang fungsinya untuk menetralisir racun. Benar-benar. Sebelum masuk ke dalam sel. Nah, setelah di dalam sel, ya, nutrisi yang kita makan, oksigen, air itu akan berubah menjadi yang dibutuhkan lah, intinya dibutuhkan untuk tubuh, pasti ada sisa sampah. Ya. Sisa sampah itu dialirkan lagi ke dalam darah, masuk ke ginjal, difilter tuh lah ginjal. Makanya ada filter mekanikal yang disebut ginjal, filter biologikal itu disebut sebagai liver. Oh, berarti Pak Dokter segini aja ya? Ini udah bisa sistem tubuh manusia aja seperti akuarium ini. Seperti ya, ekosistem yang ada di akuarium ini. Ya? Berarti ikan sehat ini tergantung filter, air semua sama juga. Iya. Nah, seperti ini juga nih air bersih. Air bersih harus disalurkan lagi ke tank utama. Ini apa? Ini head pump. Ya. Ibarat apa? Jantung kita, Pak. Mas Jin. Ya baru-baru saya ini jadi kuliah lagi. Jadi tahu lagi nih, Pak. Jadi ibaratnya akuarium ini sama juga dengan tubuh kita. Iya, seperti itu. Jadi kualitas air dijaga, semua dijaga. Kalau mau ini ikan sehat. Iya dong, harus sehat. Berarti udah ketemu ya penyakitnya di mana, kelebihan makanan sama kondisi mechanical filternya nggak bagus. Ini busanya harus diganti. Berarti saya jangan harus kelebihan makanan ini, Pak ya. Iyalah. Nah, kalau filter bisa diganti, ginjal kita apa bisa diganti? Iya benar ya. Nah, berarti harus dijaga kan. Nah, terkadang akuarium juga butuh suplemen nih. Saya udah siapin suplemen banyak banget di sini. Obat-obatan. Obat-obatan, bukan obat-obatan, sebenarnya suplemen untuk mempercepat proses penetralisir air nih ya. Berarti manusia butuh suplemen nggak? Oh iya, butuh berarti ya. Suplemen. Biar supaya Itu sama kayak ini ya. Betul, terkadang kemampuan untuk memfiltrasi tubuh kita kan berkurang. Terutama setelah usia lanjut, kayak saya ini udah 50 tahun loh teman-teman. Udah hampir 50 tahun. Jadi sangat dibutuhkan suplemen yang memang fungsinya untuk membantu kerja dari organ-organ dalam tubuh kita. Gitu. Ya dah, jadi tahu saya ini selagi datang ke sini dapat ilmu buat kesehatan tubuh saya sendiri, Pak Dokter ini. Dicontoh ini sama akuarium lagi. Pas tempat kerja saya lagi. Iya. Benar-benar Pak, benar. Jadi gitu teman-teman semua, para pencinta atau hobis ikan, khususnya ikan mas koki ya. Jadi kalau ingin mas kokinya sehat, ikannya sehat dan happy, ya pastikan tentunya kualitas airnya diperhatikan. Ya, jangan overfeeding. Terus kalau bisa itu yang namanya busa paling lambat ya 2 minggu sekali dibersihkan atau bahkan diganti. Ya, terus jangan lupa juga kasih bakteri starter di filter biologikalnya. Ya sama aja tubuh kita, kalau pengen sehat tubuh kita ya perhatikan makannya. Oh iya, saya lupa sampaikan. Kemarin waktu pertama kali datang Mas Jim di sini, ingat nggak? Di sini ikannya banyak sakit ya? Iya, ada kutu juga. Banyak kutu kan? Sekarang coba udah sembuh kan? Alhamdulillah ini saya lihat ini udah sembuh ini. Udah sembuh kan? Iya, bisa Kenapa, Pak Dokter. coba? Kenapa? Saya juga tahu nih. Makanya saya gini, apakah nyebelin kutu atau apa? Dapat ilmu. Nah, ini saya mau nanya juga, ini kenapa kutu bisa sembuh sebelum saya obatin? Padahal saya belum kasih obat loh. Belum. Kenapa tuh, Pak Dokter? Saya juga menanya nih. Makanya saya mau obatin. Sebetulnya makanan, kualitas makanan. Kan waktu itu Mas Jen ngomong, ini jangan-jangan karena makanannya dok. Ternyata benar. Setelah saya ganti makan, setelah saya ganti pelet, itu nggak lama sembuh. Benar berarti nggak bisa makan. Saya coba makan dulu Pak Dokter. Benar. Iya. Awalnya kan pelet yang, mohon maaf nih, murahan tuh. Iya. Yang satu bungkus hanya 10 ribuan. Iya, mau juga ini air agak keruh sedikit sama itu banyak. Ini kayak di empang, saya bilang nih kan. Makannya coba ini. Wah, ganti dah sama makan yang merek yang ini, saya bilang gitu ya Pak. Tapi ini pasti ganti aja, belum diobatin. Belum diobatin. Nah ini kalau kondisinya seperti kemarin yang makanannya masih nggak bagus, apalagi dengan air kondisi seperti ini, itu pasti penyakitan. Aduh, iya pasti. Iya kan? Bener Pak. Ternyata pasti. Ini ada hubungannya dengan kualitas makan yang kualitas makanan yang kita makan.
Jadi kalau orang Ini yang berhubungan makannya juga sama kita juga nih. kesehatan berarti juga nih. dong. Iya. Sekarang kalau makannya ngawur, makannya goreng-gorengan mulu, Nah, udah saya banget itu Pak Dokter. Makan gorengan, benar. kurang minum air putih. Iya, iya. Apa tuh yang jadi? Penyakit. Penyakit. Nah, kan sama tuh. Di saat setelah saya ganti ini peletnya, Bagus. 3 hari sembuh Tanpa obat. tanpa obat. Diatur makannya. Tinggal bagus. diatur aja filternya dijaga, terus bakteri starternya. Ya paling saya kasih suplemen hanya vitamin. Saya nggak kasih, nggak perlu karantina, nggak perlu kasih apalagi Itu ya PK, obat-obat obat PK. Ini yang saya bilang itu. Iya. Tapi berarti Pak Dokter cuma ganti pakan langsung ikan. Ganti pakan, perhatikan kualitas chamber. filternya, Hmm. sembuh. Alhamdulillah. Lebih bahagia lagi ikannya. Memang satu lagi Pak Dokter, sebelum kita miara ikan, memang saya juga sama pelanggan-pelanggan saya piara air dulu, air yang utama, baru kita miara ikan. Ya. Sama juga kita kan Betul. air yang bilang Pak Dokter hidup, Darah. Nah darah kita, biar kesehatan kita dulu. Iya. Gitu. Kalau mau sehat ya darahnya harus sehat. Iya harus jaga dulu itu. Tapi tuh. darah kan hubungannya dengan makanan. Bener, berarti makanan juga. Mau kan? sehat, makanya goreng-gorengan mulu, makanya mie instan. Udah ya toh. Jadi saya banget itu Pak Dokter. Ini baru belajar ini segini. Udah kurang-kurangin dikit-dikit Pak Dokter. Sekarang mau makan yang sehat. Kebetulan tadi saya makan Pak Dokter. Emang rasanya nggak ada rasa-rasanya dibandingin yang lain. Cuman emang itu kali yang sehat. Iya. Benar-benar. Sehat itu mahal. Ya terkadang mohon maaf ya teman-teman semua, mohon maaf, bukan bermaksud apapun. Kadang-kadang kita hitung-hitungan mau Benar. Saya udah ingat kata dokter benar. Saya tahu sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Kalau lagi sakit apapun murah. Pak Dokter begitu bilang. Maaf ya, maaf Iya, ya iya, teman-teman semua. Kadang-kadang kita mampu kok beli ikan harga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan loh. Kita mampu beli itu. Tapi kalau udah ngomong kesehatan, kita jadi pelit. Ampun dah. Jadi pelit gitu loh. 100 ribu aja terkadang dibilang mahal buat kesehatan. Benar Iya, kan? iya benar. Beli minyak Tapi wangi kalau lagi udah sekarang. sakit, Benar. nah kayak pasien saya barusan tuh tadi kan Mas Jen ngobrol kan? Iya. Dari mana tuh? Dari Jambi. Dari Jambi itu Sumatera. Barusan Jauh-jauh banget. lagi juga dari Surabaya teman-teman semua. Hari ini kebetulan memang lagi ramai. Seharusnya saya ngobrol sama Mas Jen tuh udah siang. Mohon maaf. Apa-apa, baru sore nih bisa. kalau saya mah bisa tipe ngobrol, ini mah kan sakit yang harus ditangani Pak Dokter. Jadi saya harus Iya. tungguin dulu yang sakit mah. Jadi gitu teman-teman semua, mudah-mudahan obrolan saya dengan Mas Jen ini ada manfaatnya. Amin. Bahwa kembali lagi sehat itu harus diperjuangkan. Sehat itu tidak hanya sekedar dibicarakan, sehingga apa yang kita obrolin hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Cukup sekian dari saya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap Pak Dokter. Saya Nanti mah. kapan-kapan saya main ke ininya deh, farmnya, Farm. kita buat video di sana. Nah, buat konten sebentar. Iya, buat konten di sana. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan berasumsi dan jangan asal konsumsi. Saya Dok Cai dari Kampung Sehat Holistik.